Tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Di dalam tubuh manusia, terdapat organ paling kompleks. Otak. Pusat dari pikiran, ingatan, gerakan, dan kesadaran. Setiap detik, miliaran neuron saling berkomunikasi, mengirim sinyal listrik dan kimia, mengatur detak jantung, napas, dan bahkan emosi. Namun dalam kondisi tertentu, seperti kanker otak, keseimbangan ini mulai berubah. Perubahan kecil terjadi di tingkat sel. Tidak terasa, tidak terlihat, namun perlahan mengganggu sistem yang sangat teratur ini. Neuron yang biasanya tersinkronisasi mulai mengalami gangguan komunikasi. Sinyal tidak lagi berjalan seimbang, dan koordinasi antar bagian otak mulai menurun. Ini menjadi awal dari gangguan yang lebih kompleks. Sel-sel otak memiliki fungsi spesifik. Neuron untuk transmisi sinyal, sel glia untuk dukungan struktural dan metabolik. Namun ketika terjadi mutasi genetik, DNA mengalami perubahan. Onkogen menjadi aktif. Gen supresor tumor tidak lagi bekerja. Sel kehilangan kontrol siklusnya, tidak berhenti membelah, dan tidak menjalani apoptosis. Sel abnormal bertahan lebih lama dan berkembang lebih cepat. Mutasi ini dapat melibatkan jalur molekuler kompleks, seperti disregulasi siklin dan checkpoint sel, yang mempercepat pembentukan jaringan tumor. Otak berada dalam ruang tertutup. Tengkorak tidak dapat meluas. Saat tumor tumbuh, ruang menjadi sempit. Tekanan intrakranial meningkat. Aliran cairan cerebrospinal terganggu. Dan jaringan otak tertekan. Ini menyebabkan sakit kepala kronis, terutama pada pagi hari, dan dapat disertai muntah tanpa mual. Tekanan yang meningkat ini juga mengganggu perfusi otak, mengurangi suplai oksigen, dan memperburuk fungsi neuron secara keseluruhan. Setiap area otak memiliki fungsi spesifik. Lobus frontal mengatur perilaku. Lobus temporal mengatur memori. Lobus parietal memproses sensorik. Dan lobus oksipital untuk penglihatan. Ketika tumor menekan area tertentu, fungsi tersebut terganggu. Pasien dapat mengalami kelemahan otot, gangguan bicara, atau kehilangan ingatan. Gejala berkembang perlahan, namun progresif, dan mencerminkan lokasi anatomis tumor secara langsung. Tumor otak sering memicu edema vasogenik. Pembuluh darah menjadi lebih permeabel. Cairan keluar ke jaringan otak, menyebabkan pembengkakan. Edema ini meningkatkan tekanan intrakranial dan memperparah gejala, seperti sakit kepala hebat, mual, dan penurunan kesadaran. Selain itu, peradangan lokal juga memperburuk kerusakan jaringan dan meningkatkan stres oksidatif di sekitar tumor. Sel kanker otak memiliki sifat infiltratif, tidak memiliki batas tegas. Mereka menyusup ke jaringan sehat melalui ruang antar sel dan mengikuti jalur serabut saraf. Ini membuat tumor sulit diangkat sepenuhnya, karena sel mikroskopis tetap tertinggal dan dapat tumbuh kembali. Sifat invasif ini menjadi tantangan utama dalam terapi. Neuron berfungsi melalui impuls listrik, namun tumor mengganggu keseimbangan ini. Aktivitas listrik menjadi tidak stabil. Sinkronisasi antar neuron terganggu dan dapat memicu kejang. Kejang merupakan manifestasi neurologis penting.
dan sering menjadi tanda awal penyakit. Gangguan ini menunjukkan bahwa tumor tidak hanya struktural, namun juga fungsional. Penyebab pasti kanker otak sering tidak diketahui. Namun faktor risiko meliputi paparan radiasi ionisasi, kelainan genetik, dan riwayat keluarga. Beberapa sindrom genetik meningkatkan risiko, namun sebagian besar kasus tetap sporadik, tanpa pemicu yang jelas, menunjukkan kompleksitas interaksi antara genetik dan lingkungan. Tumor di otak memengaruhi fungsi kognitif, memori menurun, konsentrasi terganggu, dan kemampuan berpikir melambat. Perubahan emosi juga terjadi. Pasien menjadi mudah marah atau apatis. Hal ini berkaitan dengan gangguan lobus frontal yang mengatur kontrol emosi dan kepribadian. Perubahan ini sering terlihat lebih dulu oleh orang sekitar. Diagnosis dimulai dengan evaluasi klinis, dilanjutkan dengan imaging. MRI memberikan gambaran detail jaringan otak. CT scan membantu melihat struktur kasar. Biopsi diperlukan untuk konfirmasi histologis, menentukan jenis tumor, dan tingkat keganasan. Data ini digunakan untuk menentukan strategi terapi yang paling tepat dan efektif. Operasi bertujuan mengurangi massa tumor, namun harus menjaga jaringan sehat, karena banyak area otak bersifat vital. Teknik modern seperti neuronavigasi digunakan untuk meningkatkan presisi, namun pengangkatan total tidak selalu mungkin. Risiko defisit neurologis tetap ada, sehingga keputusan operasi harus sangat hati-hati. Radioterapi menggunakan radiasi ionisasi untuk merusak DNA sel kanker. Kemoterapi menggunakan obat sitotoksik, namun efektivitasnya terbatas karena adanya blood-brain barrier yang membatasi penetrasi obat. Terapi kombinasi sering digunakan untuk meningkatkan hasil pengobatan dan memperlambat progres penyakit. Otak memiliki kemampuan adaptasi, disebut neuroplastisitas. Beberapa fungsi dapat dialihkan ke area lain, namun kemampuan ini terbatas, terutama pada kerusakan luas. Rehabilitasi neurologis membantu proses ini dan meningkatkan kualitas hidup pasien, meskipun tidak sepenuhnya mengembalikan fungsi normal. Prognosis tergantung jenis tumor, derajat keganasan, dan lokasi. Tumor agresif memiliki pertumbuhan cepat, namun terapi modern terus berkembang, seperti imunoterapi dan terapi target, memberikan harapan baru dan meningkatkan survival rate. Meskipun tantangan masih besar dalam penanganannya. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Otak adalah pusat kehidupan, tempat semua pengalaman tersimpan. Dalam kanker otak, keseimbangan ini terganggu. Namun tubuh tetap berusaha beradaptasi, dan ilmu kedokteran terus berkembang, memberikan harapan. Biarkan tubuh beristirahat, biarkan pikiran tenang, dan biarkan setiap napas menjadi pengingat bahwa proses ini masih terus berjalan perlahan menuju pemulihan.